Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yunafisa dengan ujung NIM 045 dari kelas L1. Jadi di sini saya akan membuat video untuk analisa data dan tugas video untuk praktikum oseanografi fisika materi batimetri. Jadi, yang pertama, apa itu batimetri? Batimetri merupakan ilmu yang menentukan topografi dasar perairan yang menghasilkan peta batimetri. Peta batimetri biasanya menunjukkan dan menampilkan relief tanah atau dataran dengan memvisualisasi dalam bentuk garis kontur atau contour line dan mengandung informasi lain berupa informasi navigasi permukaan bumi disebut dengan kontur kedalaman atau depth contours atau isobat. Di darat, garis kontur menghubungkan daratan dengan ketinggian yang sama, sedangkan garis kontur dalam metode batimetri menghubungkan tempat-tempat dengan kedalaman yang sama di bawah permukaan air. Selanjutnya, kita masuk ke pengolahan data batimetri. Yang pertama, kita masuk ke software SAS Planet. Jadi di sini kita perlu rectangle daerah yang mau kita kaji. Di sini aku menggunakan Pulau Liat. Selanjutnya itu kita ke Stitch. Output formatnya kita ubah menjadi geotiff. Lalu zoomnya 12. Ini mapnya navigate solar chart. Kemudian create georeferencing filenya itu kita centang semua. Lalu kita cari tempat penyimpanannya. Lalu di sini tinggal kita menambahkan. Dengan save as type-nya itu geotip, lalu di save. Kemudian klik start. Baiklah, setelah itu kita masuk ke aplikasi ArcGIS. Oke, di sini kita udah masuk ke aplikasi ArcGIS. Yang pertama kita add data. Pilih data yang kita udah simpan dari SAS Planet tadi. Kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita masukkan data yang TIFF, lalu add. Setelah seperti ini, kita klik kanan pada data tersebut, lalu klik Data Frame Properties. Kemudian kita ke General, terus kita ubah display menjadi decimal digits. Kemudian ini kita main lihat. Kemudian apply, lalu oke. Baiklah, setelah itu kita ke katalog, cari tempat penyimpanan. Aja. Klik kanan, lalu new, pilih shapefile. Kita downloadkan di sini. Lihat. Feature type-nya itu kita masukkan poin, lalu di edit itu kita masukkan WGS 1984, kemudian oke. Lalu di oke, terus seperti itu, kita masuk ke editor, lalu start editing. Kemudian pilih create features, klik pulau lihat, lalu klik point.
Nah, di sini tinggal kalian titikkan sampai 200 titik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu sembilan satu, 192, 193, 194, 195, 196, 50. 199, 200. Baiklah, setelah menitikan 200 titik, itu kita ke editor, ke save edit, editor lagi, stop editing. Kemudian, klik pada pulau lihat poin, kita klik kanan, untuk open edit table. Kemudian, klik pada table option, add field. Jadi kita masukkan latitude, short intervalnya kita masukkan teks, propertiesnya itu 50, oke. Kemudian kita table option lagi, add field, longitude, type-nya teks, oke. Dan yang terakhir itu kita fill lagi, name-nya kita masukkan bathymetry, type-nya itu teks, oke. Kemudian sini kita kecilkan. Selanjutnya kita klik kanan pada latitude, lalu calculate geometri. Ininya Y coordinate point, ini WGS, terus unitnya itu kita ganti menjadi decimal degree, lalu oke. Selanjutnya longitude itu sama seperti tadi. Tapi di sini bedanya untuk propertinya kita ganti menjadi x coordinate of plane. Unitnya kita ganti juga jadi decimal, lalu oke. Dan kemudian untuk bathymetry, kemudian untuk bathymetry-nya itu kita di sini kita klik kanan, tapi kita di sini kita pilih field calculator. Lalu tidak ditarik. Sebelumnya kita klik dulu di sini. Lalu klik kanan, pilih field calculator. Nah, di sini kita melihat ada yang sudah kita tandai ini. Itu angka berapa? 32. Lalu di sini kita masukkan 32. Lalu oke. Kemudian muncul 32. Begitu juga seterusnya. Baiklah, setelah memasukkan nilai bathymetry dari 1 sampai 200 titik, itu kemudian kita klik table option, lalu export data. Export kita klik on record, kemudian kita tekan print. Kemudian save. Save-nya kita lebih dahulu menjadi teks, menjadi text file, lalu kita save. Kemudian oke. Baiklah, setelah kita simpan di
case tadi. Kemudian kita masuk ke Excel, kita drag saja ke Excel. Nah, setelah itu kita masuk ke Excel. Nah, di sini kita ke data, lalu text to column, kemudian next, ya, kemudian next lagi, finish. Setelah seperti ini, kita bisa transfer. Di bagian ini yang B, itu kita saja. Lalu untuk kolom matematik kita ubah menjadi minus 2 karena ingin lulus sama dengan minus 1 bintang. Lalu klik pada kolom matematik, kemudian enter. Nah, lalu di drag aja sampai ke bawah. Kemudian kita copy, lalu kita pindahkan. Dengan cara kita klik pada kolom materinya, klik kanan, lalu tulis. Kemudian di sini kita pilih saja. Setelah itu kita simpan. Dengan save as type-nya itu text text limit, kemudian save. Lalu kita masuk ke aplikasi Solver. Baiklah, setelah itu kita masuk ke Solver. Jadi yang pertama itu kita pilih grid, lalu data. Kita masukkan dari Excel tadi. Lalu masukkan Excel, kemudian open. Oke. Lalu untuk X-nya itu longitude, latitude, Z batimetri. Kemudian kita masukkan tempat penyimpanan, output grid-nya. Lalu tempat penyimpanan lagi, ini. Save as type-nya itu nggak usah diganti, lalu save. Kemudian oke. Ini saja. Kemudian kita masuk ke map, new, pilih contour map. Pertama itu kita contour map, masukkan server teknologinya. Oke. Nah setelah itu kita ke map lagi, new, list map. Di sini kita masukkan satu Indo. Sini sampai ini udah masuk, kita pindahkan terlebih dahulu ke atas kontur. Lalu klik pada kamu, lalu ke final itu memang warnanya kita ubah menjadi hitam, lalu warnanya kita ubah menjadi warna hijau. Oke. Setelah itu klik kontur, levels, lalu kita centang fill kontur sama color scale-nya. Lalu kita ubah ini menjadi rainbow blue. Kemudian kita masukkan simbol untuk lambang dari. Kemudian kontur ini kita masukkan batimetri Pulau Lihat Indonesia. Ini. Map. Kemudian di sini kita dapat mengubah font dan ukuran dari tulisan ini. Sini aku nanti menjadi
tensionan, terus kita sini bisa kita perbesar. Lalu kita masukkan arah mata angin, liberal, oil, ketikkan di sini. Kemudian pensil kita klik, semua itu kita nanti menjadi selingat. Lalu di sini kemudian bisa kita perbesar. Oke, setelah itu kita masukkan plot yang kedua, itu di file, kemudian new, file new plot. Lalu kita ke map, new, kita yang kedua yaitu 3D wireframe. Kita masukkan data Excel tadi. Oke, jadi ini kontur kita, 3D wireframe kita. Lalu untuk color zone-nya kita centang X, Y, Z dan juga color scale. Lalu oke. Kemudian di sini kita copy aja. Ini kita pindahkan. Tapi di sini kita ubah menjadi 3D wireframe. Oke. Dan untuk simbolnya juga kita copy saja. Dan kita pindahkan ke puzzle. Oke, jadi untuk 3D wireframe-nya itu udah selesai. Lalu kita ke plot ketiga, pilih file, new, plot. Kita ke map, new. Yang ketiga itu 3D surface. Masukkan. Ini untuk 3D surface-nya. Lalu kita ke map lagi, new, terus contour map. Ini. Lalu kita pilih overlay max. Baiklah, setelah di overlay, itu di material color-nya diubah, kita ubah menjadi hati-hati. Lalu show color. Oke, setelah itu kita pindahkan lagi. Ini kita copy dan kita pindahkan ke plot 3. Oke. Setelah itu di sini kita ubah menjadi 3D surface. Oke. Oke, jadi selesai pengolahan data kita dari SAS Magnet, ArcGIS, Excel, dan terakhir di Solver. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.